We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi, Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily. Sesi Q&A. yeay, dengan Yes. tim kita. Wow. Nanti di ending sesi kita akan ada ini ya, yang kita baca kan kemarin udah janji Iya, mau baca betul, question list betul. dari komen-komen. Dan udah banyak masuk nih. Udah banyak yang masuk, Banyak makanya yang protes, pertama kok belum kita buka dijawab-jawab? dulu. Oh, Iya, populer kita ya? buka dulu. Populer Iya banget, dong. gila. Viewers kita banyak. Oke, jadi dari yang tim yang ada di sini ya. Iya, Oke. kita cek dulu dari sini ada Rame nih. Tapi di sini. mereka harus disorot kamera dong pas mereka nanya kan. nggak usah voice ribet. aja lah. Oh, suara aja. Suara dan nanti kita bacain ulang pertanyaannya. Dari Randy Tandiono. Gimana kayak supaya nggak pakai pemikiran sendiri terus? Wih, heavy. Dalam. Aduh. Apa pertanyaan Randy? Coba bilang. Gimana supaya supaya kita nggak nggak pakai- pakai pemikiran sendiri? Emang kenapa kalau pakai pemikiran sendiri? Ya? Emang kalau Kalau kita, kita pakai pemikiran orang susah sih, kita harus nanya mulu ya. Iya, betul. emang kita bisa nggak pakai pikiran kita sendiri? Emang kita bisa pakai pikiran yang lain gitu? Bukannya kita Soalnya tuh ada bahasa, aku nggak tahu ya bahasanya familiar atau nggak, tapi kayak jangan pakai pikiran sendiri mulu lah gitu. Kalau kita salah, Iya, nggak iya, soalnya kan aku pikir gini-gini, ya makanya jangan pakai pikiran sendiri gitu. sebenarnya itu iya. dengan kata-kata lain kayak gini nggak sih? Don't be stubborn gitu ya? Atau enggak juga? I don't think so, tapi jangan keras kepala kan. Oh, kalau ini Kayak keras kepala kan karena pakai pikiran sendiri nggak sih? nggak, jangan kayak menggunakan kayak Teori-teori. kebenaran yang menurut dirimu sendiri gitu loh. Oh, karena kebenaran kan relatif ya. Iya. Sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sisi. Iya. Tapi kita punya kecenderungan ngelihat dari sisi kita doang. Iya. Itu yang disebut Pemikiran pemikiran sendiri, Iya. yang kita anggap sebagai the ultimate truth Iya. dan ultimate right gitu ya. Aku Gitu ngerasa nggak sih? kayak the most basic thing in a human can do itu adalah all our senses gitu. All our senses is what we do, right? Kayak kita ngelihat, kita nyium, kita Merasa, what mendengar. everything, dan juga kita pakai perasaan Aha. gitu. Aku merasa kalau kita pakai pemikiran sendiri terus sebenarnya kayak senses kita nggak bangun gitu. Sensus Karena kita musuh nggak kita bangun. bisa menyerap hal lain gitu. Iya, kayak kadang kayak kita nggak lihat benar gitu. Waktu kita lihat, kita tuh udah kayak udah ada pikiran sendiri. Kita bisa lihat kayak misalnya karena kita ada kepengennya apa gitu. Misalnya aku udah tahu nih, aku deketin cowok ini sebenarnya kelihatan cowok ini nggak suka kok sama aku. Tapi kita punya personal agenda. Iya. Personal agendanya misalnya gue pengen ngedapatin cowok ini. Iya. Ya, bodoh amat mau Nah dia itu nggak suka sensus sama. kita matiin tuh. Oh, karena kita udah Kayaknya dia suka kok sama gue. Itu kan kayak sebenarnya kayak feeling kita udah bilang, feeling kita Iya. udah bilang enggak, kayaknya dia nggak suka. Tapi otak kita kayak maunya dia suka kan. ngotot. Jadi ngotot. That's when kita butuh mungkin pikiran orang lain gitu untuk ngasih si sudut pandang yang berbeda atau gimana? Kalau itu lebih kayak kontra internal dalam diri kan, antara pemikiran dan perasaan, lebih mengikuti pemikiran sendiri daripada, maksudnya perasaan lebih benar gitu kadang. Aku merasa gitu. Perasaan tuh sebenarnya selalu lebih benar. Makanya Tapi kayak kita kadang-kadang nggak ada bisa trust selalu- your guts gitu. Tapi kita nggak bisa selalu jujur sama perasaan kita kan problemnya. Iya. Oh. Kayak kita pasti kita udah feeling nih, kayaknya ini kayak gini. Tapi kadang kita nggak mau terima gitu. Aku merasa itu yang dimana kita suka kayak kejebak dalam pikiran sendiri sih. Mhm. Karena ada hal-hal yang kayak kita matiin gitu, kita nggak mau dengar, kita nggak mau lihat, kita nggak mau apa, senses kita matiin gitu. Sometimes kayak makanya aku butuh berdoa untuk kayak just awaken my senses and untuk kayak ya nggak apa-apa, even if the things nggak berjalan sesuai kemauan kamu, tapi nggak apa-apa gitu, masih bisa kok. Maksudnya Karena mungkin lebih banyak distorsi ya kalau pemikiran itu dibandingin perasaan kali ya. iya, Maksudnya kan orang suka yang, ya ini pemikiran, ya jangan ikut, karena pemikiran dia tuh juga bukan purely dia sebenarnya gitu, karena Iya. udah ada distorsi kayak gue mesti gini deh, mesti gitu, yang butuh approval dari orang lain yang sebenarnya salah gitu. iya. Soalnya Makanya kayak jadi Soalnya kayak perasaan misalnya gini, aku suka sama kamu gitu, Pang. Terus kayak Sukanya suka kayak gimana nih? cinta gitu, kayak aku pengen pacaran sama Pang lain dia gitu. Terus kayak Dia kayak ketuaan deh buat kamu, Ra. jadi yang lebih mudahan kamu, ya nggak apa-apa juga.
Jangan jadi mau marah gitu dialihkan dong. ke kamu. Ya udah. Contohnya mau Kenapa dialihkan jadi ke kamu ribut? nggak apa-apa. Ya udah Randy, kalau aku kayak ngerasa ada tense gini, di aku sini jadi gitu, lupa soal mau ngomong kalau udah apa, even nyangkut though it's masalah- not Guys, important, kita it's only kita tuh Buddhis, kita jangan an berantem dong. example. Nggak ada hubungannya. Budi tuh harus berantem dong. Baru lahir kebenaran-kebenaran. Iya, udahlah aku udah males ngomong. I'm like more interested in twisting this kawat-kawat thing. Ayo back to topic. Oke, Come on. udah. Contoh. Oh, ini masih lanjut nih. Iya kan dia mau mencontohkan Oh ya sesuatu. udah, lanjutlah, I silakan. forgot, Ayo, man. Misalnya aku puaskan suka gairahmu. aku suka sama Apang gitu. Diulang lagi itu. Ya udah, oke. Ya udah, Tapi Reos topik Kenapa? pertanyaanmu apa? Kenapa? Ya, Randy gimana terjawab pertanyaannya? mantap, Oke, Ros. mantap. Silakan Rosi yang nanya Oke, sekarang. Rosi. Rosi. Kenapa HTS lebih susah move on? Nah, itu bagus. Wow. Wait, kenapa HTS lebih susah move on? HTS hubungan tanpa status. Iya. Menurut dia, kita bedah ya. Menurut dia berarti HTS hubungan tanpa status lebih mudah move on daripada hubungan dengan status gitu. Lebih susah. Lebih susah. Lebih susah move on daripada hubungan dengan status. Emang iya? Menurutku jawabannya, aku versiku ya. Iya, silakan. Karena hubungannya pun nggak bertanggung jawab, nggak tuntas. Iya, tunggu. Berarti lo setuju nih bahwa hubungan tanpa status itu lebih susah move on daripada hubungan yang clear gitu. Misalnya memang Bisa mereka- jadi, probably. Oh. Bisa jadi gitu. Oh. Bisa jadi karena ada rasa penasaran yang tidak pernah terjawab. Oh, Iya, setuju. gitu. Oke. Jadi kayak kan sampai orang merasa hubungan tanpa status ya karena ada keraguan kan, Iya. gitu. Tapi nggak pernah diterobos, dituntasin sampai mana nih gitu. Jadi Iya. begitu udah putus pun Benar-benar. versi ceritanya akan jauh lebih banyak gitu. Coba kalau gini mungkin dia gini, mungkin gini gitu. Iya. Iya. Gue agak Itu mirip jawab banget sama sih, bagus. agak mirip sama Apang, tapi mungkin wordingnya aja gitu. Karena waktu Jadi nggak usah diulang kalau udah mirip emang. Tapi wordingnya katanya lebih tapi bijak. wordingnya Oh, bijak, iya, oke, oke. nggak lebih bijak juga. Tapi Oke. nggak tahu sih, mungkin lebih bijak ya. Tolong dinilai ya. Iya, oke, ntar aku nilai. Coba kita nilai. Karena HTS itu Oke, hubungan. dari awalnya aja Apang lebih bagus ceknya terus habis itu Tapi kan lanjut. ini siapa tuh tengahnya ntar improving. Iya, iya. Kan Oke, kita oke. harus memberi kesempatan kepada rekan kerja kita. Iya. Untuk Udah Deli, jangan Iya. pakai pikiran sendiri terus. bener juga loh. Buyar nih jadinya nih. Udah lanjut. Ya udah deh. Oke. Oke, Oke, next ganti. question. Next. Bagaimana menghadapi ketika ketemu orang tua pacar yang minta tunangan terus? Waduh. Oh, Orang Ya tua tunangin, pacarnya tunangin. Gimana? Oh, iya, iya. menghindari. Gimana menghindari Ya. orang tua pacar Yang nyuruh tunangan terus. Nyuruh tunangan terus. Padahal pacaran belum siap. Padahal pacaran belum siap. Bagaimana Udah caranya? berapa lama Iya. pacaran? Enggak, dia nanyanya gimana menghindarinya. Iya, orang Iya, karena dia tuanya. belum siap. Iya. Jangan Jadi dia datang kepingin. kalau menurut gua. Oh iya, benar-benar. Dan juga Iya kan? Dan Dia- juga dia menghindari. udah berapa lama pacarannya? 5 tahun gitu. Oh, susah menghindarinya ya kalau udah 5 tahun. Ya mesti ketemu sih. Tapi kan pasti. pertanyaannya bagaimana menghindarinya? Hindari saja. Iya. Iya, Kayak nggak tiap apa-apa. kali orang tuanya datang kabur gitu, kayak lari gitu. Iya. Iya. Atau sembunyi dalam Like, now you see tong me. sampah. No you don't. Iya. Atau begitu orang tua yang ngomong, kapan sih kamu tunang, kamu la 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 gitu ya. Atau kayak pura-pura apa kapan aku kopi kenangan gitu Iya, selalu salah denger kapan aku apa gitu Iya, 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 kayak benar. atau kayak menurutku tapi jawaban serius adalah sebenarnya mungkin karena udah 5 tahun pacaran tapi belum siap tunangan mungkin harus dipikirin lagi sebenarnya sama pacarnya ini Apaan gitu? seneng bener Atau apa enggak. Kalau aku, pengalamanku aku nggak percaya tunangan sih. Apa? Mau kawin ya kawin. Nggak pakai tunangan. Nggak percaya tunangan. Oh, nggak percaya tunangan, langsung kawin Ngapain aja. mengingatkan diri, separuh mengingatkan diri gitu. Kalau aku sih lebih baik kalau memang mau nikah ya nikah gitu. Kalau nggak mau nikah ya udah Oh. gitu. Mau begini-begini aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya gitu. Memang belum siap nikah gitu. Mungkin nggak mau jujur juga. Tapi Kalau mau- belum siap nikah. Nanya ya, berarti fungsi tunangan tuh apa dong? Kalau buat aku sih pengikatan dini kan. Pengikatan dini kan. Pengikatan antara kedua insan tapi juga mungkin kalau dari sisi keluarga karena mau dapat being secure aja nggak sih? Iya. Ya Iya kebanyakan kan? pemikiran orang tuanya Iya, masih gitu ini, kan. ini bukan masalah bener salah ya. Iya. Tapi desire yang melatar belakangi itu kepengen security kan, pengen lebih terjamin lah Iya, gitu iya, kan. iya. Gimana sebagai generasi Gen Z menghadapi pertunangan? Are Nggak you tahu into lagi. tunangan? Aku kayaknya. Kamu mau tunangan nggak? Kamu mau tunangan? I don't care. Maksudnya kalau tiba-tiba aku nikah ya nikah aja gitu. Cuman aku merasa kayak kalau emang nggak ngerasa bakalan nikah sama dia, Ya udahlah ya.
ya Malah it's not fair for everyone it's kalau not fair for everyone if you're diterus-terusin. terus-terusin. Tapi kalau merasa emang serius, emang iya, dan pihak dianya kayaknya udah mau nikah, we have to take it into consideration. Iya. Iya. Maksudnya bahwa pihak sananya emang udah nikah gitu. Iya. Dan Karena kalau begitu kita belum kita- siap ya kita harus usahain supaya kita siap gitu. Betul, karena begitu kita ready kayak mau nikah ya memang ada fase hubungan yang agak berbeda sih arahnya. Antara Ya maksudnya antaranya adalah ya antaranya kita memikirkan kita bisa nggak nih sama dia sepanjang hidup kita gitu. Itu Iya. salah satu konsiderasi. Bisa bisa kompromi gak terhadap kekurangan, kebiasaannya dia gitu. Itu menjadi big question ketika kita bilang kita mau siap menikah gitu. Oke. Jadi gimana caranya menghadapi orang tua yang nyuruh dia tunangan mulu, udah 5 tahun pacaran gak tunangan-tunangan, bagaimana cara, tadi dia nanya bukan cara menghadapi sih, dia nanya cara menghindari ya. Iya. Enggak, Om Muli yang you said cara menghindari. Tadi nanya apa? Kadek Yudi cara menghadapi. Cara menghadapi. Oh aku salah dengar, sorry banget. Aku dengarnya Ya, mungkin cara juga menghindari. Jangan, Bisa jadi orang tuanya nggak ngomong. what are you, tunangan. about? Hah? You thought I Diam, didn't diam. see that? Ini kayak berbicara Tapi kalau problemnya- anak sama orang tua tapi banget lu ya bisa sih. problem sih, Li. Apa? Kenapa? Kalau anak gua bertunangan. Bukan kalau orang calon orang tua calon lo akan karena bisa jadi dia nggak ngomong tunangan tapi kuping lo torek terus lo merasa dia ngomong tunangan. Iya, itu Mungkin bisa. justru dia ngomong kapan kamu Beli kopi kenangan. beli kopi kenangan gitu. Dia Kita cuma ngomong, sponsor banget nih kopi aku pengen kenangan. kita Oh, iya, berdua sorry ya. ngeliat kunang-kunang Nah, gitu. terus Aku kamu langsung, kayak, hah? Tunangan? Kata Apang, nggak ada tuh tunangan-tunangan. Kata Ara, he doesn't care about it. Apaan sih? Dia bilang, budek lu ya? Iya. Iya. Oke, Terjawab nggak? Mas Kade? Aku rasa pasti menjawab banget. Iya, menjawab banget. Kelewatan. Nah, dari kalau Agus kamu merasa sekarang. nggak dijawab. Maksudnya menjawab adalah We keep Agus for the last. Oh, Iya. jangan. So, Apit. Biar Apit tadi pikir dia terakhir ternyata. Oh, jebakan. Gimana cara ngadepin kalau ada teman kerja atau bos yang NPD gitu, maksudnya maunya tuh dia terus jadi fokus gitu. Nah terus sampai kadang-kadang juga bohongin orang gitu, dia ngakunya dia anak bos gitu-gitu. Itu bos kamu. NPD. Iya. Ya ada di luar. Bos kamu di Jakarta Krisi Budis kan Nala Amrita. Dia nggak mau ngaku anak bos. Kamu nyindir Nala Amrita. Namanya nilai Kamu tahu kan, ini daerah sangat beresiko loh kamu kalau kesana Orang arahnya. kita rekaman yang ngeliat foto orang tua aja. NPD apa sih guys? Narcissistic personality disorder. Oh, bagaimana menghadapi bos yang NPD? NPD. Ada pertanyaan dari saudara Apit. Andri Sipit. Iya. Kamu kenapa dibilang Andri Sipit ya? Karena sipit ya? Karena kamu Cina ya? Oke. Dia pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi bos yang NPD? Iya, bosnya yang NPD ya? Ya bosnya. Bosnya NPD I coy. don't really know, man. Kami sebagai para NPD di sini Iya, aku Merasa NPD sama sih banget. punya bos kayak gitu bagus. kita merasa what's wrong with being NPD you motherfucker. Kok Aku gitu? merasa Kok gitu? NPD. I dated someone I think who had no. Do you feel you're NPD? Of course, man. Yeah I man. really think highly of myself. No. NPD means disorder in the end. Oh kita nggak sampai Iya, disorder. Nggak, kita narsis saja. Kita masih Iya. in order. So we only need NP. I think so. Sometimes I don't NPD know. itu malah suka playing victim. I love Iya, being iya. victim man. Ya, you do, Dia I think. Iya. Dia tuh pengen, Om Muli tuh pengen banget kayak kalau misalnya Jakarta Crazy Buddhist tuh kayak sebuah cerita ya Om Muli tuh kayak Cinderella gitu ya. Upi Kayak Kabu. dizolimi sama Iya. dua ini. Padahal kayak no, you don't look like a Cinderella Jadi Om. di pertunjukan Lutung Kasarung kan dia jadi anak kan. Terus dia kan marah-marah ke bapaknya kan. Jadi I was like, oh this is my chance to be the victim, right? Yes, Gitu yes, kan. But nobody is kayak kasihan sama Om Muli, right? Yeah, I try, tapi kan, so I try so hard, right? Jadi tiap kali dia misalnya marah, aku kayak, oh gitu kayak, terus pas dia padahal nggak mau mukul, temen aku kayak mundur-mundur kayak mau dipukul gitu kan, biar kayaknya gue tersiksa banget gitu. Did it work? No, it did not work. So yeah. I don't know how to handle an MPD boss. I don't know how to handle bosses, man. Like boss bisa jadi sifatnya apa aja and we have to tolerate it, right? NPD ya. Tapi bukannya kalau misalnya orang NPD atau bos NPD itu berarti dia juga sebenarnya ya sangat prone to manipulation ya, karena kan dia kayak narsis banget. Jadi kayak sebenarnya untuk memanage dia juga banyak
celahnya gitu Kayak buat gila kita. bos keren banget lu gitu. Iya, jadi kayak karena udah tahu pasti dia pasti senang dipuji gitu-gitu kan. Iya, iya, Berarti siap capek aja kita gitu ya. Siap Ya capek kalau gitu. kenapa capek? Ya maksudnya ketika lu harus melakukan itu kan capek. Ketika lu harus Oh. iya. Nah, kalau enggak dong, apa capeknya? Tinggal ngomong doang. Kalau lu kerja full berapa jam sama dia kan capek, dong juga ya melakukan. kali Iyalah. ya. Oh. Gue soalnya cukup sering sih dapat klien yang NPD ya. Terus gue Wih kayak sombong. Iya kan, tapi kan lu Nggak nggak dalam sombong range juga. yang panjang Iya, kan. tapi Only emang a gue nggak day panjang gitu ya. kan. Kayak beberapa meeting doang. Anak buahnya sih kayak pada mau bunuh diri gitu kan. Gue dipakai terus karena gue satu-satunya kayaknya MC yang kayak nggak masalah dia kayak gitu. Tapi rasanya apa ya, kalau aku pengen bilang nggak usah terlalu terburu-buru untuk dibilang NPD sih kalau aku. Karena bisa juga sebenarnya emang asshole aja. Atau juga bukan. Narsis aja gitu. Iya, bahwa Iya. narsis aja, bahwa karena menurutku ya sekarang kan banyak term psikologi yang keluar gitu kan, dan menurutku untuk sampai menyebut sesuatu disorder tuh kayak ukurannya tuh kayak sebenarnya belum nyampe disorder tapi udah dibuat disorder. Oke, gitu. Kayak anggaplah dia nggak pakai term NPD, anggaplah ini bos difficult aja. difficult Cuman aja I feel gitu. like Mungkin sometimes kayak misalnya dia ngaku-ngaku ini, ngaku itu dia bohong gitu. Tapi kan sometimes kadang-kadang kayak, ih juga ada orang nyebelin kayak begitu ya gitu. Cuman kayak, kan nggak ada yang affect kita banget gitu. Ngerti gak sih? Bisa Kecuali di-elaborate nggak? Maksudnya nggak bisa. Maksudnya affect? kecuali dia motong gaji. Atau Atau dia kayak motong kuping kita over- kalau kita salah. Iya, Atau kayak atau mafia kayak- gitu. atau Kamu over- salah, mana jadi kamu potong. Yes. Itu Iya, kan. iya. Atau Itu udah- kayak dia overwork gitu, misalnya atau apa gitu yang kayak if it doesn't really affect us gitu, ya udah jadiin dia amunisi, jadiin hal-hal yang dia lakuin tuh amunisi untuk kita ngobrol dan julid sama teman-teman aja gitu. Lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau ke dianya jangan gitu maksudnya. ya jangan kayak ala lu ngaku-ngaku, jangan kayak gitu. Iya. Tapi maksudnya kayak ya udah kan itu malah jadi suatu hal ya kalau kita malah bisa ketawa-ketawain dia kan itu jadi suatu hal yang positif gitu kan, kadang kayak gitu. Tapi sometimes kayak kita kayak kok dia bisa ngomongin itu sih kayak Iya. padahal sebenarnya it doesn't really affect us. Iya. Ya udah gitu menurutku. Berarti Just make your peace with kembali it. ke skill kita berpolitik di tempat kerja Betul, juga betul. dong ya. Kan makanya ada istilah office politics kan karena kayak gitu kan. Gua kemarin habis nonton podcast lucu juga tuh. Jadi ada satu podcast Ah, tadi. podcast orang lain. Iya. Lebih bagus dari Lo kita. pikir ini doang yang gue tonton. Gue juga males liat muka lo tiap kali. Gila Soalnya lo gue ya. nonton ini berulang-ulang. Kalau ada viewsnya 100, ya mungkin gue 80 views dari gue tuh. Pantesan kita yang nonton banyak. Terus semuanya lu ya. Aku seneng nyetel di handphone, di iPad, di laptop, di Semuanya TV. nyala. Semua nyala. Oh lo bisa jadi ini. Itu loh yang kayak Bisa jadi- liking farming tau gak? Yang lo kayak Oh, iya. dibayar. Bot. Lo jadi bot. Tapi aku nggak mau yang lain. Aku maunya Gembok only lo Jakarta Crazy Buddhist. Oke deh sampai rumah aku nyalain semua gadget. Tapi gak usah I ditonton. actually had like a very interesting I point haven't to say. done Iya, iya. my story, but, I yaudahlah, forgot lupain. already. Oke, terus. Aku juga udah lupa. Kalau forget nggak usah dibilang. Oh, No, I want to Kita harus make you punya kebiasaan itu deh. I still remember, No, I but want to make you feel guilty because I had a very. No. I remember now. I remember now. I remember I also. remember- But I you go want- first because Apa-apa. I'm a gentleman and I Yeah, believe and you should have your I chance Udah always to have to satu talk. go statement first. terakhir So- dari arah Uli aku untuk soal Apit. kasus Apit. Oke, silakan. Kamu gak usah deh bang. Can Boleh we nggak? stop fighting, guys? Oh iya ya, oke. Kita Kamu tuh- gak usah karena kamu you already made a joke Kita tuh about nggak contoh something Buddhis that I yang baik loh forgot. kalau gini caranya. Bisa Iya, nggak udah. kita kayak Aku penuh nggak. cinta? Kita Arah, selalu Uli. Go, we are never contoh Buddhis yang baik. We're always contoh crazy yang baik. Jadi nggak usah dipaksa deh. Nggak usah dipaksa. Oke, Oke, Ara mau forgot. cerita apa? Go. Tapi I jangan don't terlalu forget. panjang, bosen. Oh I know. Kayak gini, kayak if kalau dia melakukan sesuatu hal yang merugikan kamu, Iya. kan kamu bisa protes because you have a hak, hak tinggi, hak tinggi, Hak tinggi. hak Oh, dan kewajiban. dia You have a right. dia Oh. mix antara Inggris dan Indonesia. You have a hug. You have a hug. Atau you have a hug. Alright, kamu kayaknya punya apapun yang aku lakuin salah ya. Yeah, baby. Nah ini contoh disorder. Apakah bosan melakukan ini Apit? Sampai segini kan? Ini udah disorder kalau ini. Cuman kayak as long as you do your duty, kan rights and duty hak dan kewajiban bukan Rights sih? and Iya, duty iya, hak yang iya. kewajiban. Right kan? Iya, iya. As long as you do your kewajiban, kamu bisa menuntut hak. Jadi kalau dia ngapa-ngapain affect kamu, tiba-tiba potong gaji, tiba-tiba overwork, you can
say something. Tapi kalau soal dia ngaku anak bos, maksudnya kita nggak akan kayak lu ngaku gue udah cek di Wikipedia lu bohong, itu kan kayak nggak penting juga gitu. Iya. Betul. I feel like that's a good answer, dan jawaban kalian berikutnya nggak akan sebagus jawaban Ya udah, aku. emang nggak apa, kita punchline di arah Hopefully you go. Jawaban buat Apit. bukan jawaban sih, cerita doang. Ya, oke. Aku nggak pede guys, gak usah lah ya. Pas Selalu aja, gitu. pas. Ya. I feel like that's Apit udah puas NPD dengan aku. jawaban Ara atau Dia udah butuh puas. jawaban Uli lagi gak? Wah, Dia nggak mau denger ngomuli ya. yeah. Oke, Gak usah Agus. so pura-pura happy gitu Li. Iya, Padahal gua hatinya mungkin menangis. sakit hati nih. Nobody wants to listen to my wisdom, you know. Iyalah. I have wisdom. Agus nih gong. Wisdom. Oke, Agus. Last question. Pertanyaannya apa, Agus? 2 pertanyaan boleh gak? Wih. Ya, oke, siap. Ini kayak dia ngerasa posisinya lebih tinggi, gajinya 2 kali lipat. Iya, Jadi bener. dia butuh 2 jawaban. Oke. Enggak. Oke. Per mana yang bagus? Kalau di episode lalu kan ceritanya Final Destination kan itu kalau ada yang Mau mati. Mau mati. mau mati, terus kan kemudian kan jawabannya kan soal yang kita nggak mikirin ini. Tapi Iya. kan sering juga tuh kita nonton di Instagram ada yang kayak jalan terus tiba-tiba ada truk Kena musibah ya. kena musibah gitu. Terus akhirnya mati gitu. Itu kan yang disebut Final Destination kalau di TikTok atau di Instagram gitu. Kalau itu gimana tuh yang ngebacanya? Hah? Ngebaca apaan? Maksudnya menjawab itu gitu. Orang yang biar kita mengalami nggak kesialan takut. gitu. Iya. Tiba-tiba gitu. Iya. Dan ternyata beneran mati. Di sini gue mau tekankan perlunya ada asuransi. Jualan. That's true sih, iya benar sih. Pertanyaan Itu benar dua, sih, benar. pertanyaan dua. Pertanyaan kedua. Eh, Karena bisa jadi pertanyaan kedua membuat pertanyaan pertama Pertama kamu gak pernah menjawab. dijawab. Iya. Benar. Pertanyaan 2. Kenapa manusia sekarang lebih gampang kesepian? Wih. Wah. Bagus kali. Bagus. Kenapa manusia sekarang lebih gampang Oh, jadi kesepian? kedua dulu nih. Jadi ada kaitannya. Apa kaitannya Orang antara yang- orang ketabrak itu karena dia Orang yang gampang kesepian? kesepian itu orang yang akan mengalami musibah. Oh, orang yang kesepian itu lebih gampang mengalami musibah menurut Apang. Cuman kayak gini deh, kayak Kayak apa tuh? orangnya yang selalu ngejatuhin barang gitu. Sama orang yang kayak jarang ngejatuhin barang. Ada Iya, kan? Ada. Ada orang yang sifatnya tuh suka ngejatuhin barang gitu. Kecenderungannya emang Kecenderungan begitu. kayak Ceroboh ngejatuhin barang, ya. ceroboh. Iya doang, aku kan- Suka, Tapi kayaknya- suka kesandung. Enggak, aku juga suka kesandung. Sekarang tapi kayaknya lu udah jauh berkurang ya. Kenapa lu bisa berubah dari orang yang sangat Again and again you nyenggol-nyenggol? cut my Kamu marahnya kayak mama. Again and again. Udah apa om? Sebenarnya Kenapa lu sekarang udah berkurang? yang Pak? tua siapa, yang muda siapa, gue kurang jelas juga ya di sini ya. Ya Bu, silakan Bu. Ya kenapa? Iya, maksud aku kayak orang yang mengesandung apa segala. Apakah kita harus takut kesandung kan? Enggak kan? Ya. Iya, Tapi ada kecenderungan kayak aku tuh sering banget kesandung. Kayak aku sering banget nendang kelingking kakinya, nendang meja gitu. Iya. Karena aku kalau jalan aku nggak mikirin lagi jalan gitu. Kamu mikirin yang lain, tak apapun. Iya, nah itu yang bikin kita nggak awas, jadi kita ketabrak. Menurut aku sih gitu. Karena yang nabrak kita juga nggak awas kan, ada sebab jodoh. Iya. Jadi yang kecelakaan itu emang karena sebab jodohnya aja. Iya, dan kalau orang nggak awas ya bisa aja lagi jalan tiba-tiba dia ketabrak truk gitu menurutku ya. Karena menurut aku kayak truk lewat tuh pasti bunyi juga sih. Wah, gitu nggak sih? Maksudnya tiba-tiba kayak kita lagi dalam ketenangan di gunung terus Dia, buang ketabrak dia truk. budek. Ya orang budak jangan jalan sendirian menurut aku. Tapi setiap peristiwa ada konsekuensinya. Even yang survive pun akan ada konsekuensinya sih ya. Trauma, Iya. terus takut, terus kemudian jadi kayak Tiap kali lihat truk dia meragukan sesuatu. Jadi maksudnya setiap peristiwa tuh pasti ada jodoh dan ada konsekuensinya, gitu. Maksudnya apapun itu gitu. Makanya dibilangnya sebab akibat. Iya, Akibat iya, itu iya. selalu ada dalam setiap apapun. Iya, Dalam iya. setiap kejadian, dalam Even Iya. setiap detik kehidupan, kita, ya. setiap 1/4 detik, 1/8, 1/10 detik kehidupan kita juga pasti ada. Cuma Konsekuensi. kecenderungan kita kenapa kita suka nonton yang mana gitu. Kenapa? Maksud gini, kayak
mungkin nggak tahu kalau Agus apakah dia lebih suka nonton yang kemudian nggak selamat atau lebih senang nonton yang selamat. Kan tuh tergantung algoritma aja. Iya, tapi kan ada karena kita skip gitu, karena nggak tega ngelihatnya gitu loh. Iya, Karena iya. gue kalau gue sendiri sih emang lebih seneng ngelihat yang anjing untung banget nih orang ini gitu, kayak last minute tiba-tiba dia loncat, jatuhnya nggak kena dia gitu. Jadi kayak wow, life precious ya gitu. Kayaknya buat orang ini mungkin setelah itu gitu loh. Terlepas dari masalah urusan trauma dan lain-lain, cuma kalau yang itu aku suka nggak tega, misalnya kita udah tahu nih sebentar lagi jembatannya akan roboh nih, kita akan melihat karena kecanggihan. Skip ya? Aku agak ngeri sih. Oh, gue nonton sih. Karena kayak last minute ngelihat orang. Iya, tapi kan nggak ada tahu kalau di TikTok yang gitu-gitu kan disensor. Ini nggak boleh juga kan? Iya, tapi kan kalau ini kan kelihatan ya karena kita udah dikasih bayangan ya apa yang akan terjadi kali. Mungkin Serem jadi ya. begitu gambarnya blur pun kita kayak Nggak tega ya? Nggak tega sih. Ada empati Ya. sebagai manusia. Iya sih, gue sih begitu ya gitu. Emang TikTok sama Instagram kalian isinya bukan kayak resep Indomie dan kayak Itu kamu ya? Iya, aku Karena mana kamu pernah keluar lapar kayak terus gitu-gitu. bawaannya. Kan tergantung itu katanya baca algoritmanya, baca kebiasaan kita kan. Iya, iya. Ya jadi kalau aku apa ular, sih kepuasan kalian lihat video-video kayak gitu? kalau aku Kayak oh gila gue jantan nih, gue laki. Wah, gue liat orang ketabrak. Wah, gue suka nih gitu. Jantan nih gue gitu. Wow. Kalau kejantanannya dari itu untuk apa ada obat kuat? Cuy. Lihat saja tayangan-tayangan berbahaya. Kayak asik aja gitu ya, kayak hidup tuh asik gitu ya. Ya karena mungkin sekarang sosmed tuh membuat kita bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa kita lihat dulunya ya. Maksudnya kayak melihat peristiwa-peristiwa yang amat sangat gitu kan sesuatu yang nggak bisa dinikmati setiap saat sih. Cuma badnya jadi sekarang orang lebih sibuk bikin konten daripada nolong orang yang Lagi kecelakaan. Bang, kamu kayak orang yang jiwanya paling baik deh. Iya ya, Dari baik ya kita. dia ya. Kayak kamu mati paling cepet dari kita. Jangan, Pang. Jangan bebek Nggak boleh. amat. Makanya nggak boleh baik-baik aku takut ngomongin itu ya. Tiba-tiba, karena mungkin banyak mikir ya akhir-akhir ini tentang hal itu gitu. Mungkin kalau kita berkeluarga punya anak berubah kali, nggak tahu Iya, kita juga. jadi orang yang baik ya. Iya kali, Yaudah deh. nggak tahu juga. Next, kenapa Iya orang sih. kesepian? Iya, kenapa? Karena dunia semakin modern. Jujur aku nggak tahu ya kenapa dunia modern ini orang makin kesepian, karena di dunia yang belum modern aku belum lahir ya. Iya, Karena makin banyak escapingnya gitu. escapism, Escapism dari kesepian. Jadi kabur dari realita. iya, jadi mungkin itu yang membuat orang jadi makin kesepian karena apa yang dipikir itu sebagai jalan keluar ternyata bukan jalan keluar gitu. Malah membuat Aku merasa balik ke pertanyaan Randy sih, which is bagus ya. Apa tuh? kenapa pikiran sendiri? Apa tuh? Karena zaman sekarang kan seluruh Pertanyaannya dunia apa ya tadi ya? Kenapa pakai pikiran sendiri? Oh, kenapa pakai pikiran sendiri? seluruh dunia ini tuh kayak lebih banyak yang maksudnya demokratis gitu. Semua orang boleh punya opini sendiri apa segala gitu. Kita nggak setuju, kita ngomong gitu. Jadi nggak ada pakemnya yang mana yang salah, yang mana yang benar gitu. Aku rasa orang-orang yang aku lihat zaman dulu tuh lebih ada gitu. Ini salah, ini benar gitu. Walaupun negatifnya emang pemerintahannya jauh lebih kayak diktatorship gitu ya. Iya. Mungkin. Tapi Ya, kayak gara-gara orang bebas punya pemikiran sendiri, punya kebenaran sendiri. Seluruh orang tuh semua tuh punya kebenaran sendiri. Jadi lebih baik hidup dengan aturannya sendiri. Ya. Kayak aku nggak suka gini, aku nggak suka kalau nongkrong tuh ada dia, aku nggak suka itu tuh nggak apa-apa gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bergaul, kita mau punya teman kan kita harus ngikutin aturannya orang gitu. Iya. Kita harus ngikutin rhythmnya grup sesuatu gitu. Nah Iya. kalau kita terus asik dengan kayak kebenarannya kita sendiri, kita sukanya gini, kita nggak mau kalau kayak gitu apa segala, lama-lama ya kita sendiri karena kan Iya. aturan kita, rules kita, hidup kita kan cuman kita yang pasti adjust, yang Iya. yang ngerti gak sih? I agree. Jadi Sebenarnya Kayak- yang problemnya itu ya of course kita mau ikutin kebenaran kita sendiri, cuman yang jadi PR tuh kalau kita lupa bahwa orang lain juga punya pemikiran-pemikiran itu gitu, ngerti nggak? Ya. Jadi kita and nggak, it's fun to share and it's fun to change your truth. iya, maksudnya as long as we're aware that misalnya I have my truth, tapi I'm aware that you have your truth as well, gitu Iya, kan? and we can discuss and, And we, we we can- can have another truth gitu gak sih? Betul. Tapi kan aku ngerasa semakin sekarang semakin orang tuh gak mau adjust gitu loh. Benar. Ya. Iya. Makanya jadi gak cocok sama semua orang gitu menurutku. Makanya jadi ya terjebak pemikiran sendiri, makanya jadi orang kesepian simply karena kayak jadinya komunitas tuh jadi nggak jalan ya, karena Iya. semuanya terlalu individualistik. Tapi masih Iya. mending kalau ada orang yang mengaku dia kesepian. Justru sekarang orang banyak yang nggak mau mengaku dia kesepian, padahal dia kesepian. Artinya dia menganggap pergaulan di dunia maya itu adalah tidak kesepian, misalnya Iya. gitu. Menurutku Iya. itu lebih
bahaya juga gitu. Karena akan sampai satu titik tiba-tiba ya itu akut gitu. Iya, karena untuk jadi nggak kesepian kan bukan cuman kuantitas tapi juga kualitas hubungannya ya. Betul. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita hubungannya sangat superficial gitu, cuman di social media aja atau ya kita temenan sometimes it's tapi literally superficial Om. Like Yeah. literally you make your own. Jadi kayak Om Muli namanya misalnya kayak Rina gitu. And you're like urina Seksi ya, seksi loh, Urina. Urina atau Urina. atau Jadi kalau dia lagi nggak sehat, Urina tuh kuning. nama panjangnya Urina de Pitis. What? That is so not cool. ya kira-kira gitu, you make your Iya. own gitu. Iya. So Agree. superficial itu gitu. Cuman memang susah juga buat nggak superficial karena kadang orang tuh kayak ngerasa harus politically correct all the time gitu. Jadi dalam pergaulan sehari-hari kalau begitu Yeah, kita, it's so tiring. iya begitu kita kayak open gitu, kita discuss something, kadang-kadang tuh orang kayak shock gitu ya. Padahal kan yang healthy itu sebuah relationship baik itu teman maupun apapun, ya ada degree of openness yang cukup merasa kita secure dan comfort untuk bisa ngomongin itu openly ya. Iya. Ya nggak sih? Menurut gue malah ini nyambung juga sama pertanyaan Apit sih. Soal masalah kalau punya bos MPD. Mungkin bisa jadi MPD itu karena dia insecure juga terhadap situasi dan lingkungan. Jadi dia harus melakukan itu. Sebenarnya tugasnya Apit adalah untuk narik orang itu untuk ke lingkungan yang mungkin jauh lebih. Siapa tahu dia nggak pernah punya option Iya. Right. pergaulan yang mungkin gitu bisa nerima lu apa adanya ya sebenarnya gitu. Even lu bukan anak bos pun oke kok gitu. Berarti kita kayak mencari celah untuk dari tadinya kita victim sebuah keadaan, ada nggak ya celah supaya kita bisa membantu menentukan nasibnya di lewat upaya kita gitu, to change the keadaan gitu maksudnya. Kalau sekedar memberikan sebuah pancingan dan wadah sih Siapa tahu ya. siapa gitu ya. tahu gitu nggak tahu juga kan. Ada tanggapan? I think this is a Bu very Ara? good episode ya. Iya, karena pertanyaan-pertanyaannya cerdas. Thank you to loh. our friends. Walaupun kalian sudah kami feeding ya pertanyaan-pertanyaan, tapi bagus kalian mengungkapkannya kayak Mulai real. sekarang untuk 10 episode ke depan kita pakai pola ini ya. Kayak ini bagus yes. sekali ya. Tetap Yes, kami biar kalian feeding, mikir. pertanyaan dari kita Iya, feeding ke nanti kalian. kalian Iya. akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan terus selama Iya. 10 episode ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi. Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily.